Halo teman-teman, Eh, aku Derti. Jadi sering banget orang nanya, kenapa sih milih kuliah di Jawa? Kenapa sih kok kuliah di Jawa? Dan banyak pertanyaan. Bahkan waktu awal-awal aku kuliah, saat perkenalan itu, saat kita perkenalan sama dosen, dosen tuh akan menghabiskan waktu kayak 5 menit sendiri buat nanya-nanya ke aku dari luar Jawa gitu. Terus tinggalnya di mana, kamu ngekos di sini? Enggak, nggak ngekos. Terus tinggal di mana gitu, kayak kamu udah pindah ke sini atau kok bisa sih kuliah di Jawa, gimana sih ceritanya. Kadang-kadang aku cuma jawab secara umum kayak ya karena aku pengen di Jawa gitu. Tapi sebenarnya di balik semua itu tuh ada alasan kenapa aku bertekad banget, kenapa aku harus kuliah di Jawa. Jadi setelah aku lulus SMA, sebenarnya aku kan SMA-nya itu SMK, jurusannya kedokteran hewan, kesehatan hewan. Nah, sebenarnya lulus SMA tuh aku pengen lanjutin, pengen sekolah kesehatan hewan, pengen jadi dokter hewan gitu. Tapi dari keluarga bahkan keuangan pun kayaknya sangat nggak mendukung buat aku nyampe ke sana. Akhirnya setelah aku lulus sekolah, aku di rumah gitu. Aku di rumah dan setiap hari aku diperhadapkan dengan aku dibandingin dengan adik-adik aku dan perlakuan-perlakuan yang menurut aku kurang pas gitu. Jadi kayak ada satu mitos yang dipercayai sama uh, kakek nenek aku. Mereka bilang kalau anak perempuan itu nggak boleh jauh-jauh, maksudnya sekolah tinggi pun nggak usah ke tempat yang jauh-jauh gitu. Nah jadi mereka selalu mendukung uh, orang lain, bahkan kayak aku ini siapa gitu, karena aku ikut dengan opa, dengan kakek gitu. Nah, yang selalu memotivasi aku untuk menjadi sukses emang kakek aku. Tapi kan di samping itu ada orang tua aku yang masih ada gitu. Tapi secara support kayaknya aku ngerasa bahwa uh, mereka lebih mensupport keluarga mereka masing-masing gitu, lebih mensupport adik-adik aku yang dari keluarga mereka masing-masing. Jadi aku selama masa aku di luar sebelum kuliah, karena nggak tahu mau ngapain, itu juga masih kecil banget, umur 16 tahun udah lulus SMA, nggak tahu harus ngapain, mau kerja nggak bisa, mau kuliah nggak punya duit. Akhirnya aku di dalam masa penantian itu aku kan bingung, mau kerja juga aku nggak bisa kerja, mau kuliah juga nggak punya duit. Akhirnya aku setiap hari itu kayak orang bingung gitu, bangun tidur main HP, terus tidur lagi, bangun makan, gitu-gitu kerjaannya. Aku pikir ya udahlah, nggak usah kuliah juga nggak apa-apa, banyak orang yang cuma lulus SMA aja mereka bisa makan gitu. Aku mikir kayak gitu. Aku udah mulai berpikir karena aku lihat adik aku bentar lagi kuliah nih, dan akan ada banyak pendukung yang mendukung dia untuk kuliah, kayak seolah-olah ada jalan nih buat dia kuliah gitu. Tapi aku mungkin akan berhenti sampai di sini. Akhirnya aku memutuskan untuk aku harus ninggalin tempat ini nih, karena ada banyak orang yang aku kenal di sini yang kayaknya hampir setiap waktu aku dengar omongan mereka yang uh, menjatuhkan, yang kayak nggak enak gitu. Akhirnya aku memutuskan dan pergi ke Kalimantan. Waktu di Kalimantan pun aku nggak bisa ngapa-ngapain karena belum bisa kerja gitu, masih kecil banget dan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku bersyukur banget aku dapat kesempatan untuk melanjutkan kuliah di Jawa. Waktu aku kuliah di Jawa itu sebenarnya alasannya itu kenapa harus Jawa, aku berpikir bahwa mungkin kalau kuliah di Jawa akan lebih mudah dan mungkin di sana aku bisa mengeksplor apa yang aku pengen. Nah, waktu aku menemukan satu kekuatan di dalam diri aku bahwa
aku harus membuktikan kepada mereka, orang-orang ini yang sering banget uh, ngomongin gak baik dan sering banget gak mendukung aku harus membuktikan kepada mereka bahwa aku juga bisa sukses, karena masa depan aku itu gak ada di tangan mereka gitu, tapi masa depan itu aku bisa ciptakan sendiri gitu, aku bisa memulainya dari diri aku sendiri. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pergi dari Kupang. Aku pergi dari Kupang ke Kalimantan, seorang anak kecil, nggak bisa ngapa-ngapain, kerja nggak tahu mau kerja apa gitu. Nah terus akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Jawa. Aku mendapatkan kesempatan untuk aku pergi ke Jawa. Disinilah aku kuliah di Jawa. Dan bukan untuk aku kuliah di Jawa itu bukan suatu ajang untuk aku membalas orang-orang yang mencibir dulu gitu. Kayak emang sih kadang-kadang tuh kayak kepikiran aku harus sukses dulu baru aku pulang. Makanya selama kuliah ini aku nggak pernah pulang gitu. Kenapa? Karena aku pengen waktu aku pulang itu aku udah benar-benar membawa satu bukti bahwa aku udah sukses dalam hal akademik gitu. Karena walau udah ada di sini, sepertinya itu support dari keluarga itu sangat minim. Bahkan mereka kayak udah gitu. Jadi sebenarnya memang awalnya waktu masih pemikiran kayak masih belum dewasa itu aku berpikir bahwa suatu saat aku akan pulang dengan kesuksesan dan aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku udah sukses nih, aku udah pulang gitu. Tapi lama-lama berjalannya waktu, aku berpikir bahwa bukan itu alasannya. Karena gak harus kita menunjukkan kepada orang, tapi orang bisa lihat sendiri gitu. Orang bisa lihat bukti apa yang terjadi atas diri kita saat kita berjuang. Jadi waktu aku berjuang untuk kuliah, kadang-kadang itu emang berjalan dengan penuh air mata gitu. Berjalan dengan kayak nangis ya, benar-benar nangis di tempat orang kita nggak tahu siapa-siapa, kita nggak kenal siapa-siapa, kita harus kuliah, harus bertahan hidup gitu. Jadi harus kadang-kadang bekerja keras, berjuang gitu untuk bagaimana kita bisa hidup di tempat orang. Dan pada akhirnya ada banyak kesempatan-kesempatan yang aku dapatkan, ada banyak perolehan-perolehan yang Tuhan percayakan ke aku, bukan untuk membalas ke orang lain, tapi untuk menunjukkan bahwa kau punya potensi gitu. Masa depanmu itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi aku selalu menanamkan di dalam diri aku bahwa kita ini tidak bisa memilih untuk kita hidup di dalam keluarga siapa. Kita nggak bisa memilih itu, tapi kita bisa memilih untuk kita hidup lebih baik gitu. Kita mau bisa memilih untuk mencetak masa depan yang lebih baik dari sekarang gitu. Makanya akhirnya aku itu menjadi kekuatan sendiri buat diri aku, supaya ketika aku melakukan apapun, aku bisa melakukannya dengan santai, dengan enjoy, dengan aku menikmatinya dengan luar biasa. Dan aku bersyukur aku bisa mencicipi kuliah di Jawa. Tidak banyak orang yang beruntung yang bisa kuliah di luar, yang bisa diberikan Tuhan kesempatan-kesempatan tertentu untuk mengalami seperti yang aku alami. Jadi aku kuliah di Jawa, kalau ditanya kenapa sih harus kuliah di Jawa, yaitu karena anugerah. Karena gak semua orang bisa dapat kesempatan untuk kuliah di Jawa. Kalaupun ada mereka yang berkesempatan untuk kuliah di Jawa, itu karena satu usahanya mereka yang luar biasa, mereka punya uang yang banyak, dan mereka ada orang-orang yang mereka kenal di Jawa, dan ada banyak alasan yang mereka lakukan. Tapi alasan kenapa aku kuliah di Jawa, karena anugerah. Tuhan mempercayakan itu buat aku, karena Tuhan tahu, dan aku harus tahu juga bahwa masa depan aku gak ada di tangan orang tua aku sekalipun, masa depan aku gak ada di mereka, tapi masa depan aku ada di dalam tangan Tuhan. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang udah
menjawab bahwa alasan kenapa kuliah di Jawa karena aku termasuk orang yang beruntung. Aku termasuk orang yang spesial. Jadi aku mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Jawa. Bukan karena di Kupang gak ada universitas yang bagus. Ada, banyak. Tapi aku memilih di Jawa selain untuk mencoba tantangan yang baru, juga itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih.